Keluarga Winstoik, kita semua pasti pernah berada di situasi di mana keberadaan kita terasa seolah tidak dihargai, baik itu dalam hubungan pertemanan, keluarga, maupun lingkungan kerja. Ada saat-saat di mana kita merasa diabaikan, tidak didengar, atau bahkan dianggap tidak penting. Perasaan ini wajar dan manusiawi karena pada dasarnya, sebagai makhluk sosial, kita memiliki kebutuhan untuk diakui dan diterima oleh orang lain. Namun, apakah penghargaan dari orang lain benar-benar menentukan nilai diri kita? Ketika harapan kita terhadap pengakuan tidak terpenuhi, kita seringkali merasa kecewa, sedih, atau bahkan marah. Muncul pikiran-pikiran seperti, apa aku tidak cukup baik? Atau, apakah mereka tidak peduli padaku? Hal ini bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran kecemasan dan perasaan rendah diri. Namun, ada satu hal yang perlu kita sadari, ekspektasi kita terhadap orang lain seringkali berada di luar kendali kita, dan itulah yang menyebabkan penderitaan. Dalam filosofi Stoikisme, ada konsep yang disebut dikotomi kendali, sebuah pemahaman bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah bagaimana orang lain memperlakukan kita atau bagaimana mereka melihat kita. Oleh karena itu, belajar untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menghargai kita adalah langkah pertama menuju ketenangan batin. Penerimaan ini bukan berarti kita menyerah atau berhenti berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebaliknya, penerimaan adalah bentuk kebijaksanaan di mana kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi eksternal, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan internal, kita dapat melepaskan diri dari belenggu kebutuhan akan pengakuan. Sebagai langkah awal, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar memerlukan validasi dari orang lain untuk merasa bahagia? Jawabannya seringkali adalah tidak. Kita memiliki kemampuan untuk menentukan nilai diri kita sendiri tanpa perlu bergantung pada pujian atau pengakuan dari orang lain. Dalam perjalanan menuju penerimaan diri, penting untuk memiliki afirmasi positif yang bisa menguatkan kita. Salah satu afirmasi yang bisa kita pegang adalah, "Aku berharga dan aku tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa cukup." Dengan afirmasi ini, kita mengingatkan diri bahwa kebahagiaan dan rasa cukup berasal dari dalam, bukan dari luar. Tidak ada yang salah dengan menginginkan penghargaan, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah seberapa besar kita membiarkan keinginan tersebut mempengaruhi kebahagiaan kita. Saat kita bergantung pada validasi eksternal, kita menjadi rentan terhadap kekecewaan dan perasaan tidak berharga. Sebaliknya, ketika kita fokus pada pertumbuhan pribadi, kita akan merasa lebih stabil secara emosional. Maka dari itu, dalam video ini, kita akan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana filosofi Stoikisme dapat membantu kita menghadapi perasaan tidak dihargai dengan cara yang lebih bijaksana. Mari kita selami konsep-konsep yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, tanpa harus terus-menerus mengejar pengakuan orang lain. Sebelum kita masuk lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, "Aku berharga dan aku tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa cukup." Dengan menuliskan afirmasi ini, kamu sudah mengambil langkah pertama untuk membangun kepercayaan diri yang berasal dari dalam. Pengakuan adalah salah satu kebutuhan psikologis dasar manusia. Dari zaman dahulu, manusia hidup dalam kelompok sosial di mana diterima dan dihargai oleh orang lain adalah kunci untuk bertahan hidup. Kita merasa aman ketika kita diakui dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Namun, dalam dunia modern, kebutuhan ini seringkali berubah menjadi obsesi yang tidak sehat, terutama dengan hadirnya media sosial. Di era digital ini, keinginan untuk dihargai semakin meningkat. Kita mengejar like, komentar, dan validasi online sebagai ukuran nilai diri kita. Jika kita tidak mendapat respon seperti yang diharapkan,
kita bisa merasa tidak berarti atau bahkan merasa gagal. Hal ini memperlihatkan betapa besar pengaruh ekspektasi sosial terhadap persepsi kita terhadap diri sendiri. Namun, apakah nilai diri kita benar-benar ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menghargai kita? Stoikisme mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang tidak bergantung pada pendapat orang lain, melainkan pada karakter dan tindakan kita. Jika kita selalu bergantung pada penilaian eksternal, kita akan terus merasa tidak stabil dan mudah terpengaruh oleh faktor luar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa kita seharusnya tidak mencari kebahagiaan dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika kita terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain, kita memberikan mereka kekuatan atas kebahagiaan kita sendiri. Ini adalah jebakan yang membuat kita rentan terhadap rasa kecewa dan ketidakpuasan. Lebih jauh lagi, obsesi terhadap pengakuan dapat menghambat pertumbuhan pribadi kita. Kita mungkin berusaha keras untuk menyenangkan orang lain daripada menjalani hidup sesuai dengan nilai dan tujuan kita sendiri. Ini dapat membuat kita kehilangan arah dan merasa hampa, meskipun secara sosial kita terlihat dihargai. Salah satu langkah penting dalam membebaskan diri dari kebutuhan akan pengakuan adalah dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri. Alih-alih berfokus pada bagaimana orang lain melihat kita, kita bisa mulai berfokus pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani hidup dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai kita? Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan arete atau keunggulan moral. Ini berarti kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal yang kita lakukan, terlepas dari apakah orang lain menghargai atau tidak. Dengan cara ini, kita bisa menemukan kepuasan dalam proses, bukan dalam pengakuan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif yang berbeda. Kadang-kadang, kurangnya penghargaan dari orang lain bukan karena kita tidak cukup baik, tetapi karena mereka memiliki prioritas atau sudut pandang yang berbeda. Tidak perlu memaksakan diri untuk selalu memenuhi harapan orang lain. Sebagai penutup bagian ini, mari kita ingat satu kutipan dari Marcus Aurelius. Ingatlah bahwa sedikit saja yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang bahagia. Semuanya ada dalam pikiranmu. Dengan memegang prinsip ini, kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada validasi eksternal dan menemukan kedamaian sejati dalam diri sendiri. Dan sebalik itu kuantum menghargai diri kita sendiri, bukan berdasarkan seberapa banyak orang yang menghargai kita, tetapi berdasarkan kualitas dari tindakan dan pikiran kita. Dalam filosofi Stoikisme, penghargaan dari orang lain dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar kendali kita. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius dan Epictetus percaya bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri, bukan dengan bergantung pada opini orang lain. Mereka mengajarkan bahwa pengakuan eksternal bersifat sementara dan tidak boleh menjadi dasar utama dalam menentukan nilai diri kita. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations menulis bahwa kita seharusnya tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, karena kebanyakan orang bahkan tidak memahami diri mereka sendiri. Jika kita terus-menerus mencari validasi, kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Dalam pandangan Stoik, lebih penting untuk menjalani hidup dengan kebajikan daripada mencari pengakuan sosial. Epictetus juga pernah berkata, "Jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi terimalah peristiwa sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian." Ini adalah inti dari ajaran Stoikisme. Kita perlu melepaskan ekspektasi terhadap penghargaan dan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu cara kita bereaksi terhadap situasi. Jika kita merasa tidak dihargai, itu adalah momen yang tepat untuk berlatih ketenangan dan menerima kenyataan. Selain itu, Stoikisme mengajarkan bahwa penghargaan dari orang lain seringkali bersifat subjektif
dan dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali kita. Terkadang seseorang tidak menghargai kita bukan karena kita tidak berharga, tetapi karena mereka memiliki perspektif yang berbeda atau sedang sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Memahami hal ini dapat membantu kita untuk tidak mengambil segalanya secara pribadi dan tetap tenang dalam menghadapi situasi tersebut. Penting untuk diingat bahwa stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi acuh tak acuh terhadap orang lain. Sebaliknya, stoikisme mendorong kita untuk tetap menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, tetapi tanpa menggantungkan kebahagiaan kita pada bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita bisa tetap berbuat baik meskipun kita tidak dihargai, karena tindakan itu mencerminkan siapa kita, bukan bagaimana orang lain bereaksi. Salah satu konsep penting dalam stoikisme adalah eudaimonia, yaitu keadaan di mana seseorang hidup dalam keharmonisan dengan dirinya sendiri dan alam semesta. Eudaimonia tidak bergantung pada faktor eksternal seperti penghargaan, melainkan pada sejauh mana kita menjalani hidup dengan kebajikan, seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Jika kita memahami bahwa hidup yang berarti berasal dari dalam, kita akan lebih mudah untuk melepaskan ketergantungan pada pengakuan orang lain. Dalam praktiknya, kita bisa mulai dengan mengubah pola pikir kita. Daripada berpikir, kenapa mereka tidak menghargai saya? Kita bisa mulai bertanya, apakah saya sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan nilai saya? Perubahan perspektif ini bisa membantu kita merasa lebih damai dan tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi. Sebagai tambahan, kita bisa berlatih negative visualization, yaitu membayangkan skenario di mana kita tidak dihargai dan menerima kenyataan tersebut dengan tenang. Dengan membiasakan diri menghadapi ketidakpastian, kita akan lebih siap menghadapi situasi nyata di mana kita merasa diabaikan atau tidak dihargai. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, seseorang yang hidup dalam kebajikan tidak membutuhkan tepuk tangan dari orang lain. Ini mengajarkan kita bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Dengan memahami filosofi ini, kita bisa mulai hidup dengan lebih tenang, tanpa perlu khawatir tentang apakah orang lain menghargai kita atau tidak. Sebagai refleksi, ingatlah bahwa penghargaan sejati datang dari diri sendiri. Ketika kita bisa merasa cukup dengan siapa kita sebenarnya, kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh sikap orang lain. Ketenangan batin yang kita peroleh akan jauh lebih bernilai dibandingkan validasi eksternal yang sifatnya sementara. Menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tantangan, terutama ketika kita masih terbiasa bergantung pada pengakuan orang lain. Namun, dengan latihan yang konsisten, kita bisa mulai melepaskan ketergantungan ini dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan mandiri. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Pertama, mulailah dengan berlatih self-reflection. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis jurnal dan mengevaluasi pikiran serta perasaan kita. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya terlalu bergantung pada opini orang lain? Dan apa yang sebenarnya bisa saya kendalikan dalam situasi ini? Dengan melakukan refleksi diri, kita bisa lebih sadar akan pola pikir yang perlu diubah. Kedua, praktikan konsep dikotomi kendali. Ingatkan diri kita bahwa kita hanya bisa mengontrol tindakan dan reaksi kita, bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Setiap kali merasa tidak dihargai, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah ini dalam kendali saya? Jika tidak, lepaskan dan lanjutkan hidup. Ketiga, belajarlah untuk merayakan pencapaian kecil yang tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Alih-alih menunggu orang lain untuk mengapresiasi usaha kita, mulailah memberi penghargaan pada diri sendiri atas langkah-langkah kecil yang telah kita lakukan. Dengan cara ini, kita melatih diri untuk menemukan kepuasan dari dalam, bukan dari luar. Keempat, berlatihlah mindfulness dan fokus pada momen saat ini. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan, tetapi
untuk benar-benar hadir di saat ini dan melakukan yang terbaik. Dengan hidup di saat ini, kita akan lebih sedikit merasa cemas tentang bagaimana orang lain memandang kita. Kelima, latih kemampuan untuk berkata tidak dengan bijaksana. Terkadang, kita merasa tidak dihargai karena kita terlalu banyak memberi tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri. Dengan berani menetapkan batasan, kita bisa menghindari situasi di mana kita merasa dieksploitasi atau diabaikan. Keenam, ingatlah untuk bersikap baik tanpa mengharapkan imbalan. Melakukan kebaikan adalah cerminan dari karakter kita, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Jika kita bisa berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, kita akan menemukan kebebasan dari kebutuhan akan validasi eksternal. Ketujuh, hadapi kritik dengan pikiran terbuka. Tidak semua kritik berarti kita tidak dihargai. Terkadang, kritik adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Pandanglah kritik secara objektif dan gunakan sebagai bahan evaluasi diri. Kedelapan, kurangi penggunaan media sosial jika itu menjadi sumber kebutuhan akan validasi. Terkadang, tekanan untuk dihargai datang dari ekspektasi yang diciptakan oleh media sosial. Ambil jeda dari dunia digital dan fokuslah pada kehidupan nyata. Kesembilan, cari komunitas atau lingkungan yang memiliki nilai yang sejalan dengan diri kita. Jika kita terus-menerus merasa tidak dihargai dalam lingkungan tertentu, mungkin itu pertanda bahwa kita perlu mencari tempat di mana kita benar-benar dihormati dan diterima. Kesepuluh, ingatlah bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokuslah pada pertumbuhan pribadi dan kehidupan yang bermakna. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri sendiri. Setelah memahami filosofi stoikisme tentang penghargaan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kunci penting untuk merasa cukup tanpa bergantung pada orang lain adalah dengan mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, pada pertumbuhan, nilai, dan tujuan hidup kita, bukan pada ekspektasi orang lain. Fokus pada diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dengan menyadari bahwa kita memiliki kendali penuh atas pilihan dan tindakan kita. Saat kita berhenti mengejar validasi eksternal, kita mulai memahami bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan prinsip dan tujuan kita sendiri. Penting untuk menetapkan tujuan yang bersifat intrinsik, yaitu tujuan yang datang dari dalam diri, bukan dari tekanan sosial. Misalnya, daripada berusaha keras untuk mendapatkan pujian dari atasan di tempat kerja, kita bisa berfokus pada bagaimana kita bisa berkembang dan meningkatkan keterampilan kita. Dengan cara ini, kita tidak lagi merasa bergantung pada pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Selain itu, kita juga harus belajar untuk membangun rutinitas yang berpusat pada kesejahteraan diri. Mulailah dengan melakukan hal-hal yang membawa kebahagiaan sejati, seperti berolahraga, membaca buku yang memperkaya wawasan, atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa tekanan sosial. Dengan cara ini, kita dapat menemukan kebahagiaan dalam proses, bukan dalam hasil yang diakui orang lain. Belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan tujuan kita juga merupakan langkah penting. Terkadang, kita merasa tidak dihargai karena kita terlalu banyak berusaha untuk menyenangkan orang lain, bahkan ketika itu merugikan diri kita sendiri. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita bisa menjaga harga diri dan menunjukkan bahwa kita menghargai waktu serta energi kita sendiri. Salah satu latihan mental yang bisa kita lakukan adalah visualisasi diri ideal. Bayangkan diri kita dalam versi terbaik, seorang individu yang tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, tetapi tetap rendah hati dan penuh dedikasi terhadap nilai-nilai yang diyakini. Dengan membangun citra diri yang kuat, kita akan lebih percaya diri dalam menghadapi situasi di mana kita merasa diabaikan atau tidak dihargai. Latihan gratitude atau rasa syukur juga bisa membantu kita untuk tidak terlalu fokus pada apa yang kurang.
Ketika kita berlatih bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, kesehatan, keluarga, atau kesempatan yang kita miliki, kita akan mulai menyadari bahwa penghargaan sejati tidak selalu datang dari luar, tetapi dari bagaimana kita memandang hidup itu sendiri. Dalam interaksi sosial, penting untuk berlatih ketulusan dan keikhlasan. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan adalah prinsip stoik yang dapat membebaskan kita dari keinginan untuk selalu dihargai. Saat kita fokus untuk memberikan yang terbaik tanpa terikat pada hasilnya, kita akan merasa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup. Terakhir, ingat bahwa perubahan membutuhkan waktu. Melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal bukanlah hal yang bisa dicapai dalam semalam. Diperlukan kesabaran dan latihan terus-menerus untuk membangun kepercayaan diri yang sejati. Yang terpenting adalah terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa kita memiliki nilai, terlepas dari apakah orang lain menyadarinya atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, ketika kamu puas dengan diri sendiri, kamu tidak perlu bergantung pada opini orang lain. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Pada akhirnya, hidup yang kita jalani bukan tentang seberapa banyak orang yang menghargai kita, tetapi tentang seberapa dalam kita menghargai diri sendiri. Pengakuan dari orang lain memang bisa terasa menyenangkan, namun itu hanyalah ilusi yang bersifat sementara. Yang benar-benar berarti adalah bagaimana kita memandang diri sendiri dan sejauh mana kita mampu hidup sesuai dengan nilai dan prinsip kita sendiri. Ketika kita mulai memahami bahwa penghargaan sejati datang dari dalam, kita akan merasa lebih damai dan tidak lagi mudah goyah oleh penolakan atau ketidakpedulian orang lain. Kita harus belajar bahwa kebahagiaan tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan di dalam hati dan pikiran kita sendiri. Ini adalah prinsip inti dalam stoikisme, bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan tanpa perlu bergantung pada faktor eksternal. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan menghabiskan waktu berpikir tentang apa yang orang lain lakukan atau pikirkan, tetapi pikirkanlah tentang bagaimana kamu bisa menjalani hidup yang baik." Pesan ini mengingatkan kita bahwa fokus utama kita seharusnya adalah pada pertumbuhan pribadi dan bukan pada upaya mendapatkan validasi dari orang lain. Ketika kita hidup dengan tujuan yang jelas dan integritas yang kuat, kita tidak akan lagi terjebak dalam keinginan untuk selalu diterima. Sebagai manusia, wajar jika kita kadang merasa kecewa karena tidak dihargai. Namun, penting untuk diingat bahwa rasa kecewa itu tidak harus mendefinisikan kita. Sebaliknya, kita bisa menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter kita dan belajar untuk menjadi lebih tangguh secara emosional. Dengan menerapkan prinsip stoikisme, kita bisa belajar untuk menghadapi situasi sulit dengan tenang dan penuh kebijaksanaan. Salah satu cara untuk tetap berpegang pada prinsip ini adalah dengan mengingat bahwa setiap orang memiliki prioritas dan pandangan hidup yang berbeda. Tidak dihargai oleh seseorang bukan berarti kita tidak berharga, melainkan karena mereka mungkin memiliki fokus lain yang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih menerima keadaan dan tidak merasa sakit hati secara berlebihan. Afirmasi positif juga bisa menjadi alat yang ampuh dalam membangun rasa percaya diri yang sejati. Dengan secara rutin mengatakan kepada diri sendiri, "Aku berharga dan aku tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa cukup." Kita perlahan-lahan melatih pikiran kita untuk melepaskan kebutuhan akan pengakuan eksternal dan beralih pada penghargaan dari dalam diri sendiri. Terkadang, kehidupan akan menghadirkan situasi di mana kita merasa sendirian dalam perjalanan ini. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan sejati seringkali terjadi dalam kesendirian. Kita belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam pencapaian kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain, dan dalam ketenangan yang datang dari menerima diri sendiri sepenuhnya. Tidak ada salahnya untuk tetap berusaha menjadi individu yang lebih baik.
Tetapi lakukan itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain. Saat kita mulai menghargai perjalanan kita sendiri, kita akan menyadari bahwa kita tidak lagi membutuhkan validasi eksternal untuk merasa berharga dan cukup. Sebagai penutup, mari kita renungkan syair berikut. Bintang tak meminta pujian untuk tetap bersinar. Lautan tak meminta tepuk tangan untuk tetap berombak. Maka aku pun takkan meminta penghargaan. Cukup aku tahu bahwa aku bernilai. Jadi, mulai sekarang, tanamkan dalam diri bahwa kamu adalah pribadi yang berharga, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jalani hidup dengan penuh kesadaran dan kepercayaan diri, karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pembahasan ini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Aku berharga, dan aku tidak membutuhkan validasi orang lain untuk merasa cukup. Dukung channel ini dengan like dan subscribe untuk lebih banyak konten inspiratif seputar stoikisme dan pengembangan diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kamu cukup, kamu berharga, dan kamu memiliki kendali penuh atas kebahagiaanmu sendiri.